Season 2, Bab 74 Rindu Pulang. Dalam sekejap Bian merasakan kedua sisi pipinya memanas. Ia yakin sudah berubah merah sekarang. Pasmina yang melingkar di bahu ia tarik ke atas hingga menutupi rambutnya yang basah. Sementara suaminya malah tersenyum, seolah ledekan Boy bukanlah sesuatu yang membuat malu. Lelaki itu hanya tersenyum melihat istrinya menunduk dengan bibir mengerucut. Makanya cepat menyusul biar bisa keramas juga, bro. Balas Erlan melirik Boy. Kakak kan jomblo. Mau nyusul sama siapa coba? Bray ikut bersuara. Memang kamu nggak tahu kalau... Ucapan Erlan tiba-tiba menggantung. Terganti dengan lenguhan pelan, karena Boy baru saja menendang kakinya di bawah meja. Kalau apa, Kak? Bray memandang Erlan penuh tanya. Nggak apa-apa. Jawabnya terkekeh. Sementara Boy kembali memasang sikap tenang setelah berhasil membuat adik iparnya bungkam dengan satu tendangan kecil di bawah meja. Ketika Bim Bim datang dengan wajah masih mengantuk, Alfian membaringkan baby Bisma di stroller tepat di samping kursinya. Memulai sahur pertama dengan membaca doa. Usai menyantap menu sahur, Alfian kembali duduk di ruang keluarga dengan memangku baby Bisma sambil menikmati hidangan penutup. Bray, Boy dan Erlan ikut berkumpul, sementara Bim Bim kembali ke kamar. Jadi kapan menyusul? Ingat usia. Ucap Erlan, tak henti membalas ledekan sang kakak ipar. Nikah itu gampang, yang sulit itu memelihara hubungan. Balasnya. Benar, nak. Sela Alfian. Hubungan tidak akan bertahan dengan cinta saja. Banyak orang yang saling mencintai menikah tapi akhirnya pisah juga. Sebaliknya, banyak yang menikah tanpa cinta tapi bisa bertahan. Asal keduanya mau saling membuka hati. Papa sama mama contohnya. Tanya Bray. Alfian terkekeh. Cinta bisa tumbuh karena terbiasa. Terbiasa hidup bersama, terbiasa saling berbagi, terbiasa bertemu. Tapi hati-hati, karena cinta juga bisa hilang karena terbiasa. Maksudnya, Pak? Tanya Bray lagi. Banyak pasangan yang tinggal bersama, tapi tidak hidup bersama. Dalam artian serumah, tapi tidak sehati. Seranjang, tapi pikiran kemana-mana. Terbiasa bersama, tapi yang tumbuh bukan perasaan cinta, tapi malah perasaan jenuh. Pak, bagaimana menjaga supaya pernikahan bertahan? Seiring waktu berjalan, salah satu di antara kami mungkin akan jenuh. Masalah-masalah kecil bisa jadi masalah besar. Bagaimana mengatasinya? Tanya Erlan. Jenuhnya karena faktor apa dulu? Pengaruh lingkungan, keadaan atau keberadaan orang ketiga? Semua bisa jadi racun. Tapi yang ku tahu, kamu tidak akan jenuh dengan orang yang sama, selama kamu bisa bersyukur, ikhlas dan sabar. Pernikahan itu memang selalu manis di awal. Tapi ingat, ujian sebenarnya baru akan dimulai. Dan menua bersama itu bukan waktu yang sebentar. Erlan memandang Bian dan tersenyum. Menggenggam tangannya di bawah meja. Kalau perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki itu, maksudnya apa, Pak? Lagi, pertanyaan itu terucap oleh Bray. Itu makna kiasan. Dimaksudkan bahwa perempuan adalah bagian yang hilang dari seorang lelaki. Begitupun sebaliknya. Maka, perempuan disebut tulang rusuk, sementara laki-laki disebut tulang punggung. Tapi pada kenyataannya ada banyak tulang rusuk yang dipaksa menjadi tulang punggung. Anakku, jangan biarkan wanitamu terlalu mandiri, karena ketika luntur fitrah kemanjaannya, maka peranmu sebagai suami tidak berguna lagi. Bagaimana kalau dapat jodoh yang akhlaknya kurang, Pak? Misalnya dia sulit dinasehati, keras kepala, nggak mau patuh sama suaminya? Boy memandang sang papa. Memang gadis yang kamu suka seperti apa? Alfian menatap curiga. Enggak. Cuma tanya, siapa tahu nanti ketemu dengan jodoh seperti itu. Oh. Alfian manggut-manggut. Wanita itu seperti gelas kaca, rentan retak dan pecah. Seperti tulang rusuk yang bengkok, kalau kamu luruskan dia akan patah,
kalau dibiarkan akan tetap kaku dan bengkok. Karena itulah, seburuk apapun akhlak wanita, tidak ada senjata ampuh untuk mendidiknya selain kelembutan. Nah dengerin, Kak. Biar nanti kalau nikah nggak jadi suami zalim. Ucap Bray. Laki-laki kalau sudah setia, jangankan ngelirik cewek. Lihat kabel telanjang aja nggak berani pegang. Iya kan, sayang? Imbu Alfian sembari melirik Aileen, disambut gelak tawa oleh anak-anaknya. Kenapa, lemas, ya? Erlan yang sudah rapi dengan sarung dan baju koko itu mendekati istrinya yang masih membantu membersihkan dapur. Bian terlihat lelah dan mengantuk. Iya, Mas. Badanku pegal banget kayak habis dipukul. Betis kayak habis lari maraton. Keluhnya sambil memijat tengkuk leher. Merasakan seluruh tenaga yang tersisa telah menghilang dari raganya. Keluhan sebagian besar wanita setelah malam pertama. Bisik Erlan ke telinga. Istirahat di kamar aja. Aku antar ke kamar mau? Bian mengangguk, membuat Erlan segera mengantar istrinya ke kamar dan membawanya duduk di tepi pembaringan. Habis salat subuh kamu tidur aja. Aku mau ke masjid dulu sama papa. Iya, Mas. Erlan hendak melangkah, namun baru 3 langkah. Ia sudah kembali hanya untuk mengecupi kening istrinya. Puasanya batal loh. Kata papa tidak apa-apa, selama tidak menimbulkan syahwat. Tadi, aku juga lihat papa cium kening mama. Kamu ngintip, Mas? Enggak, orang nggak sengaja lihat. Tapi harus wudhu lagi. Iya, sayang. Nanti di masjid. Erlan terkekeh sebelum akhirnya melangkah keluar kamar. Ia melangkah menuruni tangga dengan wajah berseri-seri. Kemana adikmu? Tanya Alfian kepada Bray yang baru menuruni tangga. Kamarnya dikunci, Pak. Ya sudah, husnuzon saja. Mungkin dia mau salah di kamar dan tidak mau diganggu. Ayo. Mereka kemudian melangkah keluar rumah menuju masjid yang berada di dalam kompleks perumahan elit tempat mereka tinggal. Mentari mulai menampakkan sinarnya saat mereka kembali. Erlan beranjak menuju kamar dengan meletakkan sajadah pada bahunya. Ketika memasuki kamar, hal pertama yang terlihat adalah Bian yang terbaring di atas sajadah dengan mukena yang masih membalut tubuhnya. Perlahan Erlan mendekat, tersenyum dan menyapukan telapak tangannya pada kening. Sepertinya Bian ketiduran setelah menjalankan syalat subuh. Tasbih bahkan masih tersema di antara ibu jari dan telunjuknya. Manisnya wanita satu ini, ucapnya dalam hati. Capek banget ya, sayang? Bisiknya ke telinga. Namun, tak ada sahutan. Sehingga Erlan memilih memindahkan wanita itu ke tempat tidur dengan sangat hati-hati agar tak membangunkannya. Ada janji sama Om Lian lagi. Ia mendesah panjang sambil melirik ke arah jam di dinding. Setelah beristirahat selama 2 jam, ia kembali membuka mata. Segera bangkit untuk mandi dan berganti pakaian. Bian masih betah dalam balutan selimut ketika Erlan telah selesai berpakaian. Mau kemana, Mas? Tanya wanita itu sembari mengusap matanya yang mengantuk. Mau ke kantor sebentar ketemu Om Lian. Pulangnya jam berapa? Nggak tahu, sayang. Mungkin agak lama. Tapi, buka puasa pertamanya di rumah, kan? Aku seakan pulang lebih cepat, ya. Kamu istirahat saja. Hemat tenaga, siapa tahu saja malam ini ada. Tidak. Nggak boleh bicara sembarangan. Ucapnya mengingatkan kepada diri sendiri. Tertawa pelan sambil membenarkan selimut, mengusap kepala sang istri dan keluar kamar setelahnya. Di sisi lain, Alfian dan Aileen menyempatkan waktu pagi itu dengan ditemani 2 orang pengacara untuk melaporkan penemuan bayi semalam. Berbekal video singkat yang sempat diabadikan sang sopir pada detik-detik penemuan bayi tersebut. Polisi akan menyelidiki dulu pelaku pembuangan bayi itu. Untuk sementara, ada kemungkinan bayinya akan diserahkan ke Komisi Perlindungan Anak. Ucap sang pengacara. Apa tidak bisa dia tinggal bersama kami dulu? Tanya Alfian.
Saya akan bicara dengan pihak kepolisian dan juga wakil dari Komisi Perlindungan Anak. Melihat dari nama besar keluarga Darmawan, mereka pasti mempertimbangkan. Yang penting, bayinya dirawat dengan sangat baik. Tentu saja, aku ada rencana mengadopsi bayi ini. Bayinya tidak mungkin dikembalikan pada orang tuanya, kan? Tergantung hasil penyelidikan. Apakah bayi ini dibuang dengan sengaja, atau hilang karena suatu alasan yang bukan kesalahan orang tuanya? Tapi, menurut keterangan polisi, sejauh ini belum ada yang melaporkan kehilangan bayi. Artinya, ada kemungkinan bayi ini dibuang dengan sengaja. Alfian mengangguk. Baiklah, tolong diurus. Semoga pelaku pembuangan cepat tertangkap. Baik. Lelaki itu kembali ke sebuah ruangan dan berbicara dengan seorang anggota kepolisian. Kamu sayang banget sama dia, ya, Mas? Tanya Aileen, yang duduk di sisi suaminya sambil memangku Bisma. Dia seperti memanggilku semalam, seperti memintaku membawanya. Masya Allah, dia benar-benar anak yang tampan. Hanya orang yang tidak punya hati yang bisa melakukan ini padanya. Iya, semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Iya, sayang. Tak lama berselang sang pengacara dan kembali menghampiri mereka dan meminta Alfian masuk untuk memberikan keterangan. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti saat melewati sebuah ruangan di mana beberapa remaja terlihat duduk berjejer di kursi panjang. Salah satu di antaranya tampak sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Meskipun tidak melihat wajah, namun Alfian mampu mengenali salah satu pemuda melalui pakaian yang dikenakan. Bim Bim, sedang apa di sini? Gumam lelaki itu. Sontak pemuda itu menoleh. Matanya membulat saat melihat sang papa mendekat. Hanya yang membuat wajah tampannya seketika pucat. Ada apa ini, Pak? Tanya Alfian kepada petugas kepolisian. Biasa, kelakuan anak muda di hari pertama puasa. Bapak kenal mereka? Mengulas senyum tipis, Alfian mengangguk ramah. Kebetulan salah satunya adalah anak saya. Lelaki berseragam itu tampak cukup terkejut. Terlebih setelah pandangannya mengikuti tatapan Alfian terhadap seorang remaja. Ah, anak ini! Dia mengaku namanya Bima Sakti. Tapi, saat kami meminta kontak dan nama orang tuanya, dia menolak memberi. Pagi tadi, mereka semua terjaring razia dan kami amankan karena mengganggu ketenangan pengendara lain dengan balapan liar di jalan umum. Astagfirullah, Bim Bim! Alfian menggeleng tak percaya. Sedikit syok dengan ulah putra bungsunya. Sementara Bim Bim diam seribu bahasa. Tak berani beradu pandang dengan papa. Maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau salah satu dari mereka adalah anak Bapak. Tapi, mereka harus tetap menjalani bimbingan sebelum dipulangkan. Apalagi kebanyakan adalah anak di bawah umur. Baik, terima kasih, Pak. Silakan lakukan sesuai prosedur. Jawab Alfian. Sama seperti Alfian, Aileen pun sama terkejutnya setelah mendapati si bungsu berada di kantor polisi pagi ini. Namun, keduanya sepakat untuk tidak menegur atau memarahi si bungsu di depan banyak orang. Biarlah masalah ini akan mereka bicarakan di rumah. Setengah hari dilalui Erlan di kantor. Ia cukup disibukkan dengan beberapa pekerjaan. Ada beberapa rapat yang ia hadiri. Sebenarnya, Lian bisa melakukannya sendiri. Namun, ia ingin agar Erlan mengetahui sendiri seperti apa perkembangan perusahaan peninggalan ayahnya. Jam istirahat siang ia habiskan dengan duduk seorang diri di dalam ruangan. Memainkan ponsel. Sambil berkirim pesan dengan istrinya. Lagi apa, Bi? Tulisnya dalam sebuah pesan. Namun, setelah 20 menit, tak ada balasan apapun. Jangan-jangan tuan putrinya lagi tidur. Ia menyandarkan punggung, memutar kursi direktur itu secara perlahan sambil terpejam.
Sepintas bayangan Bian menghampiri. Betapa cantik dan seksi wanita itu dalam merayunya semalam dengan pakaian tipis. Usapan jemarinya yang lembut dan halus bahkan masih terasa di dadanya. Duh, jadi ingin pulang. Membuka mata, ia segera bangkit demi membuyarkan lamunan. Memilih pergi ke musola untuk menenangkan hati. Astagfirullah. Bisa batal puasanya kalau terus mikirin kamu.